Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada sesi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang GUI di VB.NET ya. Jadi sesi kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Jadi nggak membahas tentang struktur data. Ya. Kan kemarin kan kita bikin aplikasi berbasis teks. Nah, sekarang kita coba untuk membuat aplikasi yang berbasis GUI. Nah, seperti biasa, kita buka Visual Studio-nya dulu, kemudian buat project. Nah, biasanya kan kita pakai yang console application, tapi sekarang kita coba buat yang pakai form, namanya form. Nah, seperti ini, Windows Form App, pilih yang Visual Basic, pastikan .NET ya. Di double klik, seperti buat project biasanya, abaikan aja. Kalau mau kasih nama ya terserah. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan VB yang versi form, bukan yang console application. Kalau konsol kemarin kan kita disuguhi sama layar hitam, kemudian ada kode-kode. Nah, kalau ini kita disuguhi semacam window ya. Nah, window ini form 1 ini adalah output dari aplikasi kita nanti. Jadi, misalkan kita jalankan ya. Tampilnya ya seperti ini. Ya, masih kosong memang. Cuman bedanya kan kemarin kita hitam kemudian ada tulisannya, sekarang enggak. Ya, window ini coba diperhatikan di sini ada tulisan desain. Nah, jadi ini adalah mode desain. Di sini kita mendesain window. Bisa kita kecilkan windownya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian di di form ini kita bisa mendapatkan beberapa elemen atau istilahnya apa ya? Komponen mungkin kalau di sini. Nah, di sebelah kiri ada toolbox ya. Di dalam toolbox ini ada banyak pilihan. Ada command controls, ada container, menu. Command controls ada pointer, button, ada bla 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 ini ya. Nah, yang akan saya kenalkan untuk kali ini mungkin hanya beberapa, nggak semua. Kalau mau nyoba sendiri monggo. Yang saya kenalkan kali ini hanya button, tombol. Button itu tombol ya. Kemudian ada label. Kemudian nanti saya jelaskan mungkin Pak ini label. Terus lagi. Mungkin nanti ada list box ini mungkin ya. List box, kemudian ada numeric up down. Nah, mungkin hanya itu aja. Nah, sekarang untuk menambahkan elemen di form ya, ini kita pilih elemen yang mau kita tambahkan. Misalkan saya mau menambahkan sebuah inputan untuk tulisan ya. Untuk tulisan berarti string ya. Kalau string itu teks. Nah, istilahnya di sini text box, kotak teks. Kita klik, kita masukkan ke form. Nah, seperti ini. Ini adalah text box. Kemudian yang kedua, label ini saya tambahkan. Nah, jadi sama seperti ini. Nah, bedanya kalau label ini adalah tulisan mati ya. Saya bilang tulisan mati, dia ini hanya berfungsi sebagai output. Kemudian kalau text box ini input, tapi selain input dia juga bisa jadi output nantinya. Nah, kita coba sekarang kita jalankan. Nah, di sini ada tulisan label 1, kemudian ada text box. Text box ini bisa kita ketikkan. Ya, jadi ini menjadi input. Kalau kemarin waktu di konsol kan kita pakai console read line ya. Nah, kalau di sini nanti inputannya model seperti ini. Cara membacanya gimana nanti kita bahas. Nah, kemudian ada elemen tombol. Tambahkannya juga sama seperti ini. Nah, ya.
seperti ini. 3 ini aja dulu. Nah, sekarang gini, setiap elemen atau apa ya, yes, anggapannya ini elemen ya. Nanti di sini setiap elemen punya properti. Istilahnya properti di sini di window sebelah kanan. Di window sebelah kanan ya, di sebelah kanan kita lihat di sini. Misal saya sekarang mengklik tombol button ini. Ya. Kita cari ada properti yang namanya name. Nih. Nah, ini. Jadi setiap elemen itu punya nama. Di propertinya namanya name. Ini kebetulan kalau kita masukkan namanya button 1. Ini bisa kita rubah. Misalkan ini hitung. Saya rubah menjadi hitung. Tapi kita standarkan kalau ada elemen yang tombol, depannya kita kasih button atau tombol aja ya, tombol underscore hitung. Nah, jadi biar apa ya, biar gampang ingat-ingatnya. Jadi ini ada tombol namanya tombol hitung. Kemudian ini ada text box. Text box juga punya name. Namanya text box 1 kita rubah menjadi apa ya, text underscore. Misalkan ini nanti saya buatkan untuk apa ya, inputan nama barang misalnya. Jadi barang, teks barang. Nah, seperti ini. Kemudian label juga punya nama. Kita biarkan aja namanya label 1 gitu ya. Jadi ya. Kemudian yang kedua, elemen. Elemen ini punya yang namanya nggak mesti sih. Kalau teks ini ada istilahnya teks. Mana ya, kok ada? Oh, ini adanya nama teks. Teks ini adalah isinya. Ya, jadi misalkan ini saya rubah jadi A. Ya, isi dari text box ini adalah A. Button juga sama. Button kalau kita klik kemudian, nah ini ada teks, parameternya propertinya teks. Kan button 1 kita rubah menjadi tulisan hitung. Karena seru misalnya. Nah, dia akan berubah. Label juga ada yang namanya teks. Kan ini aplikasi GUI pertama. Jadi di sini aplikasi GUI pertama. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ini misalkan ya apa ya, kita bikin contoh aplikasi yang gampang aja. Kalkulator. Nah, kalkulator jadi ada 2 angka. Kita masukkan angka pertama, kemudian angka kedua, kemudian kalau klik tombol, kemudian ada label yang menampilkan hasil seperti itu. Nah, kita pinggirkan dulu. Nah, ini kita hapus dulu. Kita nggak perlu. Kita karena yang kita olah adalah angka, jadi usahakan jangan pakai text box. Karena kalau text box itu isiannya bebas, bisa ABC. Tapi kalau angka kita pakai yang namanya numeric updown. Ya. Nah, kalau numeric updown ini isinya ya pasti angka. Kemudian kita kasih nama, name. Misalnya ini angka, apa ya, angka numeric angka 1. Kemudian kita buat lagi. Nah, kita bisa kalau sudah ada elemen di sini, kita bisa copy paste juga. Misalkan saya copy, saya paste. Nah, namanya kita rubah yang kedua jadi numeric underscore angka 2. Nah, jadi keduanya sudah punya nama. Nah, kemudian ada tombol hitung. Pakai ini aja. Kemudian kalau tombol ini kita klik, nanti angka ini sama angka ini dijumlahkan, kemudian ditampilkan di sini.
nampilkannya sebagai label. Berarti kita tambahkan label baru di sini. Kita kasih nama. Nah, kenapa yang ini enggak kita kasih nama? Karena ini cuma untuk tampilan aja. Tapi yang ini nanti karena apa ya, masuk dalam proses, lebih baik kita kasih nama biar nyebutnya gampang. Jadi manggilnya nanti lebih gampang. Nah, misalkan hasil, label underscore hasil. Ya, jadi ada elemen label underscore hasil. Ini adalah label yang isinya nanti atau teksnya nanti diubah berdasarkan hasil perhitungan. Nah, sekarang gimana untuk apa ya, codingannya? Nah, ini. Jadi setiap elemen itu ada apa ya istilahnya, actionnya. Nah, kan kalau kita logikakan, actionnya nanti dijalankan ketika kita mengklik hitung ini kan ya, bukan waktu kita ingin memasukkan angka ini atau ini, tapi waktu kita klik hitung. Jadi di sini di tombol hitung ini caranya di double klik. Nah, nanti akan kita diarahkan ke script. Jadi ada dua ini, ada dua tab. Satu form yang desain, satu form yang kode. Nah, ketemu lagi dengan yang seperti ini. Nah, aturannya seperti ini. Di sini ada sub-sub. Nanti bakalan ada banyak sub. Tapi ketika kita klik double klik di sini, akan otomatis dibuatkan sub. Sub yang gunanya untuk yang akan dijalankan ketika tombol ini diklik. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya mengklik tombol ini, maka VB akan menjalankan apa yang ada di dalam sini. Ya. Jadi ini ada sub, nanti bakal juga ada sub lagi di bawahnya. Cuman yang dijalankan ketika tombol diklik adalah apa yang ada di dalam sini. Jadi private sub, tombol hitung klik, bla bla bla, kemudian handle tombol hitung kalau diklik. Nah, ini abaikan aja. Jangan dirubah-rubah dulu. Yang kita rubah ada yang ada di dalam sini. Jadi misal pertama kita ambil angka ini, ya. Jadi kita butuh tiga variabel. Variabel pertama untuk nampung ini, kedua untuk nampung ini, yang ketiga untuk nampung hasil yang ditampilkan di sini ya. Jadi kita buat variabel seperti biasa, dim misalkan angka 1 as integer, kemudian dim angka 2 as integer, kemudian dim hasil as integer. Nah, sudah ada 3. Kemudian nah kita isi. Kalau kemarin kita ngisi ngisi variabel itu pakai angka, misalnya angka 1 sama dengan console readline ya. Kita nggak pakai itu sekarang. Kita baca dari inputan yang ada di sini. Apa namanya tadi? Lupa. Numerik angka 1 ya. Jadi kita ngambil dari numerik angka 1. Jadi kita panggil numerik angka 1. Nah, tapi bukan seperti ini, Dok. Kenapa? Numerik angka 1 ini adalah elemennya. Ya, jadi numerik angka 1 tombol hitung ini adalah elemennya. Nah, di dalam elemen ini ada yang namanya properti. Nah, properti apa yang kita ambil? Kebetulan di sini ada properti apa ya? Isinya itu dari value kalau nggak salah namanya. Jadi value lah. Ini ada value. Nah, jadi mungkin itu yang kita ambil nanti. Jadi numerik angka 1 value. Get set value. Nah. Kemudian angka 2 numerik angka 2 yang kita ambil adalah value-nya. Kemudian kita jumlahkan. Nah,
Akhirnya hasil ini adalah penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Kemudian diarahkan kemana hasilnya? Kita masukkan ke ini, apa namanya tadi, label hasil, ya, label underscore hasil. Jadi yang kita atur sekarang adalah label hasil, underscore hasil. Apanya dari label hasil? Yaitu teksnya, ya. Label hasil teks kita isi dengan hasil. Kalau kemarin kan kita console write line hasil, nah sekarang enggak. Ada elemen namanya label hasil, teksnya kita isi dengan hasil. Nah, jadi seperti itu. Ya, kemudian coba dijalankan. Bismillah. Nah, kita masukkan misalkan 4, ini 5, kemudian klik hitung, hasilnya 9. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke sini, ya. Kita coba tambahkan tombol baru. Kita kasih nama button 1, biarkan gitu aja. Kemudian ada tombol baru. Ya, ada button 1, button 2. Ya, kemudian gini. Waktu di button 1, kita double klik. Jadi ketika di button 1, kita mendeklarasikan sebuah variabel, misalnya nama dim coba as integer. Kemudian coba saya isi dengan angka misalkan 5. Sudah, itu aja. Kemudian di button 2 ketika double klik, ya, saya akan mencoba menampilkan coba ini, ya, di label 2 ini. Berarti apa tadi namanya, label hasil, ya, label hasil titik teks saya isi dengan variabel coba yang dideklarasikan di tombol 1, coba. Nah, seperti ini apakah bisa? Kita cek. Ya, error. Kenapa error? Errornya kenapa? Coba is not declared. Jadi coba ini tidak deklarasikan. Loh, padahal di sini sudah dideklarasikan. Nah, ini kenapa kok seperti ini? Nah, karena gini. Karena sub ini adalah istilahnya sub apa ya? Saya lupa namanya istilahnya. Adalah subrutin, ya, subrutin. Nah, di dalam apa yang dideklarasikan di dalam subrutin ini hanya hidup di dalam subrutin ini. Jadi misalkan di ini ada sub, ya, ada sub, ini ada end sub. Ketika kalian mendeklarasikan sesuatu di dalam sini, maka apa yang dideklarasikan hanya dikenal di dalam sini. Contohnya kayak ini tadi, coba. Coba saya deklarasikan di dalam sub yang ini, yang untuk menghandle button 1, tombol 1. Ketika saya mengakses di tombol 2, di subnya tombol 2, undefined tadi, ya, undeclared, tidak deklarasi. Kenapa? Di sini tidak mengenal coba. Coba hanya dikenal di dalam tempat dia dideklarasikan, yaitu di dalam sub ini. Ya. Jadi kita nggak bisa mengakses ketika dideklarasikan di sini, diambil di sini nggak bisa. Nah, caranya biar bisa bagaimana? Pendeklarasiannya. Kalau seperti tadi yang saya bilang, ketika dideklarasikan di dalam sub, dia akan dikenal di dalam sub tok. Tapi ketika ini saya pindah, ya, bukan di dalam sub, tapi di dalam kelas. Kelas isinya sub-sub, ya kan? Jadi di luar sini. Nah, artinya apa? Artinya dim coba atau variabel coba ini setara dengan sub. Jadi di sini sub di dalam sub ini akan mengenal coba, di sini juga mengenal coba. Kenapa? Karena dideklarasikan di bapaknya lah, gampangannya kan gitu, di parentnya. Ini adalah child, ini adalah parent. Jadi karena bapaknya tahu, anaknya juga pasti tahu.
Tapi karena anak ini tok yang tahu, anak yang sebelahnya nggak tahunya. Jadi seperti itulah analoginya. Nah, ketika kita coba, nah ya ketika saya klik tombol button satu, coba ini isinya 5. Ketika saya klik button 2, nah 5 bisa disampaikan di sini. Tapi beda lagi ketika saya coba ya start, saya mengklik button 2 tanpa mengklik button 1. Saya klik button 2, munculnya 0. Kenapa? Karena pertama dideklarasikan coba ini kosong. Ya, belum diisi ya kan? Kemudian di button 1 coba ini diisi 5. Di button 2 coba ini ditampilkan di dalam label hasil. Nah, karena saya tadi nggak mengklik tombol 1, artinya apa? Coba ini script ini tidak dijalankan. Artinya coba ini nggak pernah diisi dengan 5. Kemudian saya langsung klik tombol 2. Artinya apa? Coba ini langsung ditampilkan di dalam label hasil. Nah, seperti itu. Ini istilahnya adalah scope, ya, jangkauan. Jadi hati-hati kalau mendeklarasikan. Kalau mau mendeklarasikan sesuatu yang bisa diakses dimanapun, di sub-sub manapun, deklarasikan di luar, di dalamnya kelas. Tapi kalau hanya untuk hidup di dalam sub itu sendiri, ya dideklarasikan di dalam sub. Semoga mudah dipahami. Nah, itu untuk scope. Ya, lanjut lagi. Tombol tadi sudah saya hapus. Nah, sekarang kita akan coba berinteraksi dengan array. Nah, kita buat dulu text box. Kemudian kita buat untuk numeric. Kita kasih label ya biar jelas. Ini adalah nilai. Saya copy. Adalah ke double klik. Harusnya nggak ada label 3 klik, nggak perlu. Saya hapus subnya. Otomatis dibuatkan sama VB-nya tadi. Nah, nilai ini saya rubah teksnya jadi index. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat tombol button, teksnya saya rubah set nilai, kemudian namanya saya kasih set up tombol set. Ini saya kasih tombol nilai, teks nilai. Yang ini adalah numeric index. Ya, jadi beda ya antara teks sama numeric ini. Kalau text box ini parameternya namanya teks, kalau numeric ini parameternya value untuk isinya. Nah, kemudian gini. Kemudian di samping sini saya mau menampilkan apa ya? Pakai label aja lah. Sorry, double klik. Saya kasih nama elemen 1. Label elemen 1. Saya copy. Label elemen 2. Tiga aja lah. Jadi ada 3.
Jadi kita akan membuat sebuah array yang isinya adalah ada tiga elemen. Nah, saya untuk mengeset nilai array saya pakai ini nantinya ya. Jadi kita coba di kodenya kita deklarasikan, misalkan dim angka atau array angka, array underscore angka as integer, string. Nah, array angka ini bukan variabel biasa, berarti kita pakai kurung. Karena ada 3 elemen, berarti kita pakai sampai 2. Nah, kemudian untuk mengeset array ini, ketika kita klik, maka nilai dengan indeks ini akan masuk ke sini kan, seperti itu. Misalkan ini saya isi ABC, kemudian indeksnya 1, berarti yang indeks 1 ini berubah menjadi ABC. Nah, seperti itu. Kemudian di sini saya double klik di tombol ini, berarti ketika tombol diklik ya, kita mengeset array dengan indeks ini, nilainya ini, berarti kita panggil array-nya dulu. Kita kasih keterangan aja, atur nilai array, kemudian kita panggil array angka. Nah, kan seperti ini biasanya kan kita 0 kemudian kita isi dengan 5 kan, seperti ini kan ya, atau console readline. Nah, sekarang kita rubah 0 ini indeksnya ngambil dari ini indeks. Kita kasih nama apa belum tadi ya, lupa. Oh, numeric index, berarti numeric underscore index. Kemudian ini saya ambil dari ini nilai atau teks nilai kalau nggak salah ya, teks underscore nilai, teks underscore nilai. Nah, numeric, numeric index ini masih elemen ya, berarti apanya dari numeric index, yaitu value-nya yang saya ambil. Ingat, ini adalah numeric bukan text field atau text box. Berarti kita ambil titik value. Kemudian untuk teks nilai ini kita ambil teksnya. Nah, yang numeric kita ambil value-nya, yang teks nilai kita ambil teksnya. Nah, kemudian di sini value-nya kita ambil, kita teksnya sudah ambil. Sudah, jadi kita sudah mengeset. Kemudian yang berikutnya kita nampilkan di sini. Kita tampilkan ya, pakai loop terserah karena cuma dikit yang saya nggak pakai loop. Ini tadi apa namanya? Sorry, saya lupa kan kalau ini. Nah, label underscore elemen. Label underscore label underscore elemen 1 ya. Apanya yang kita mau rubah? Isinya, yaitu teksnya. Titik teks sama dengan kita isi dari cocok ini ya, array angka ya, kita ubah aja namanya array tulisan, array tulisan, karena isinya kan tulisan bukan angka, array tulisan. Kemudian kita ambil dari array tulisan dengan indeks 0 ya, kita copy. Yang elemen 2 itu pakai indeks 1, yang ketiga pakai indeks 2. Seperti ini. Kita coba jalankan, apakah ada error? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kita cek, misalkan nilainya pertama ABC untuk indeks 0 kita set ya, ABC untuk indeks 0 kita set ABC. Kemudian untuk DEF kita buat yang indeks nomor 1, berarti harusnya yang kedua ya kan. Kemudian yang ketiga nilainya saya atur DF GHI misalnya. Bentar, kok error ini. Index was offset bound of the array.
Oh iya iya sebentar, kita coba lagi. Coba kita langsung indeks yang kedua, dari dua, kita tulis G. Tadi apa tadi, tiga tadi ya, yang satu nol, kita kasih A, yang satu kita kasih B, yang dua kita kasih C ya. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2. Tadi kayaknya saya masukkan 3. Nanti aja dilihat di videonya, saya lupa. Nah, jadi seperti itu. Kita mengatur yang A, misalnya A jadi F misalnya. A kan posisinya indeks nomor 0, ya kan? Kita ubah jadi F. Jadi indeks 0 kita ubah jadi F. Dan yang C indeks nomor 2. 012 kan. Yang indeks nomor 2 ini saya rubah jadi Z. Tapi kalau misalkan ini saya tulis 3, sedangkan R-nya cuma ada 012, kita tes ya, outside of the bound, nah, di luar jangkauan. Jadi seperti itu. Kalau kemarin kita pakai berbasis tag, kalau versi GUI-nya ya seperti ini.